Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan channel Pojok Code. Kali ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai MySQL. Video sebelumnya kita sudah belajar mengenai delete. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai delete join. Di video kali ini kita ada 4 topik utama. Yang pertama mengenai perintah dasar delete join. Yang kedua delete join dengan menggunakan implicit join. Yang ketiga delete dengan inner join. Yang keempat kita akan delete dengan left atau right join ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama mengenai perintah dasar delete join. Delete join perintah dasarnya hampir sama dengan delete biasa, diawali dengan perintah delete, kemudian diikuti dengan, kalau misalkan delete biasa kan langsung from gini kan. Kalau delete join diikuti dengan alias ataupun nama table yang akan di delete, misalkan T1, T2. Kalau misalkan contohnya ini kita join 2 table. Kalau misalkan 3 table berarti ada T3. Baru di sini from table 1. Kalau menggunakan inner join berarti di sini inner join. Inner join T2 on. T1 dot key-nya apa? Sama dengan T2 dot key-nya apa? Where kondisi. Nah, ini perintah dasar delete join seperti ini. Jadi diawali dengan perintah delete, kemudian nama tabel yang akan dihapus atau aliasnya juga bisa di sini. Kemudian dari tabel mana yang dijoin dengan tabel mana dengan kondisinya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, kita di latihan kali ini akan menggunakan tabel dummy ya. Pertama kita akan praktekkan mengenai delete join dengan implicit join ya. Kita sudah memiliki 2 buah tabel. Di sini ada T1 dan T2 yang datanya cukup simpel. Kita coba select dulu T1. Nah, datanya hanya ada ID 1, 2, 3 aja. Kemudian T2 hanya ada ID dan joinnya saja dengan T1. Cuman di sini yang harus diperhatikan oleh teman-teman, di tabel T2 ini tidak menggunakan foreign key ya. Kalau kita lihat DSC T2 ini tidak menggunakan foreign key, karena kalau misalkan kita menggunakan foreign key nanti kaitannya dengan settingan on update, on delete nya seperti apa. Nah, itu nanti kita bahas lebih jauh mengenai itu. Nah, kita sekarang fokus dulu ke perintah delete nya dulu ya. Nah, kita akan coba joinkan dengan implicit join tabel T1 dan T2 ini. Kita select dulu sebelum melakukan delete ya. Select bintang from T1. Kalau implicit join kan langsung koma T2 where T1 dot ID sama dengan T2 dot ID, bukan ID ref ya, and T2 dot ref sama dengan 1. Saya mau ngapus yang ID-nya 1 ini ya, yang jadi nanti akan hilang itu A dan ID 1 ini ya. Nah, kalau kita select ini sudah dapat 1A ya.
udah dapat ya. Kemudian kita tambahkan di sini perintah delete-nya. Delete, yang akan kita delete adalah T2, T1. Ini akan kita delete. Kita coba jalankan ya. Nah, sudah berhasil kita jalankan. Sudah kita berhasil kita delete. Tuh. Yang apa namanya? Yang ID A sudah hilang dan ID 1 sudah hilang. Nah, untuk nomor 2 yang delete implisit sudah berhasil kita lakukan. Kita lakukan untuk yang nomor 3 inner join, tapi kita insert dulu ya supaya datanya itu ada lagi yang tadi kita sempat delete. Insert into T2, T1 dulu. Kita langsung value aja ya, 1 seperti ini. Kita langsung jalankan. Nah, sudah terinsert ya. Insert into T2. Nah, ini saya samakan aja A. Ini 1. Supaya datanya ada lagi. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan untuk yang nomor 3 ini dengan menggunakan inner join ya. Yang ini kita abaikan dulu. Kalau enggak kita coba remark dulu ya. Jadi ini remark di MySQL itu seperti ini. Diawali dengan slash bintang, diakhiri dengan bintang slash. Kita select dulu, select bintang from T1. Nah, inner join T2 on T1 dot id sama dengan T2 dot ref where T2 dot ref sama dengan 1. Kalau kita jalankan sudah dapat lagi. Nah, kita tinggal tambahkan di sini perintah delete-nya. Delete T1, T2. Yang akan kita delete adalah T1 dan T2. Kemudian kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil kita delete. Kalau kita lihat T1 udah nggak ada ID satunya, T2 sudah tidak ada ID A-nya. Nah, kalau kita menggunakan perintah delete seperti ini ya, delete untuk inner join. Jadi nomor 3 kita udah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba dengan delete dengan left join ya. Nah, ini kita tambahkan yang ini, yang ID satunya, supaya nanti kita bisa left join kan. Nah, untuk 1 tidak ada refnya, tapi ID 1 ada. Nah, ini persiapannya seperti ini. Ini kita remark lagi, yang nomor 3 sudah berhasil. Kemudian kita coba select bintang from T1 left join T2 on T1 dot id sama dengan T2 dot ref where T2 dot ref is null. Tuh, kita sudah berhasil mendapatkan ID yang di join dengan T2 yang tidak berelasi dengan T2. Jadi kita sudah mendapatkan ID 1 yang tidak ada di T2 ya. Nah, dengan join ini kita bisa melakukan delete. Nah, yang di delete karena kita akan mendelete T1, berarti di sini definisikan T1 saja. Delete T1 from T1 left join T2. Nah, kita jalankan. Nah, yang berhasil di delete adalah yang data yang di T1. Kalau kita lihat, nah ID 1 sudah hilang. Nah, dan ID 1 yang di ini memang sebelumnya juga sudah tidak ada. Kita sudah berhasil ya
melakukan delete dengan perintah left atau right join sama aja ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ada join dari atau ada foreign key dari tabel yang bertabel yang ID-nya itu bertamu ke tabel yang menjadi foreign key-nya. Kayak misalkan ini ya, saya memiliki dua buah tabel barang dan penjualan. Ini ya. Ini tabel barang. Ya, kemudian ini ada ID barang. ID barang ini menjadi foreign key di tabel penjualan ini nih. Nah, ketika kita lihat detailnya, ini nggak kelihatan di sini ya. Kita coba lihat di sini, table. Di sini ada penjualan. Kalau kita view table, di sini ada reference. Mana foreign key nih? Foreign key. Nah, ini ada cascade. Kalau misalkan cascade ini nanti kita bahas di video selanjutnya mengenai cascade ini. Tapi intinya tipe-tipe untuk on delete, on update itu ada banyak ya. Coba kita lihat di HDSQL. Ini lebih jelas kalau di HDSQL. Di HDSQL itu kita masuk dulu. Nah, ini ada penjualan. Kalau kita lihat di sini ada foreign key, ini ada cascade ya. Nah, ini kita bisa bikin restrict, kemudian cascade, set null, no action. Nah, ini perintah on ketika ada update atau ada perintah delete. Ini apa yang akan dilakukan? Kalau restrict berarti kan tidak boleh lagi ada ID di tempat lain yang menjadi menjadi seperti data yang tidak memiliki induk gitulah. Jadi tidak boleh ada seperti itu. Kalau misalkan cascade ini, jadi kalau misalkan induknya dihapus, maka seluruh foreign key di tabel lainnya akan ikut dihapus. Kemudian set null ini ya ketika dihapus induknya yang foreign key di tempat-tempat lainnya akan di set null, no action ini tidak akan terjadi apa-apa. Nah, kalau misalkan kita melakukan delete seperti ini, delete yang tadi yang dengan join, tetapi didefinisikan dengan restrict ini, maka ini tidak bisa kita melakukan delete dengan join, tapi kita harus delete satu-satu. Kita cobain ya, ini kita update menjadi restrict, kita save. Nah, ini sudah berhasil. Kalau kita lihat sini penjualannya, oh ini nggak kelihatan sini tadi ya. Nah, sudah menjadi masih restrict. Oh, ininya masih restrict. Ini belum di refresh. Kita refresh dulu penjualannya. View. Nah, sudah menjadi restrict. Nah, kalau misalkan ini tipenya restrict seperti ini, kalau kita mau delete, kalau kita select kan from barang. Nah, ini ada barangnya. Select bintang from penjualan. Nah, ini juga ada penjualannya. Kita coba delete join ya. Kita select dulu from penjualan P, inner join barang B,
on p dot barang ID sama dengan b dot barang ID, where b dot barang ID sama dengan 7. Kalau nggak salah ada 7 tadi ya. Nih yang ini 7. Nah kita coba delete p koma b. Oke. Sekarang kita delete tuh. Karena dia tipenya adalah restrict tadi, makanya tidak bisa dilakukan delete seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai on update seperti yang pernah saya tunjukkan tadi, yang ini kita akan bahas di video selanjutnya supaya video ini enggak terlalu kepanjangan ya. Kita pisahkan. Yang perlu diperhatikan di video ini, kita sudah berhasil mengenai ini ya, perintah dasar delete join. Kemudian kita sudah berhasil melakukan delete dengan implicit join, delete dengan inner join, delete dengan left join. Dan kemudian ketika kita melakukan delete, kita harus perhatikan tipe dari foreign key yang di setting seperti apa. Ketika dia tipenya ada on delete restrict, maka tidak bisa dilakukan delete, dan yang lain-lainnya. Nanti detailnya di video selanjutnya. Oke, mudah-mudahan bisa mencerahkan dan membuat teman-teman menjadi semakin mengerti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.